Halo semua, perkenalkan nama saya Tommy Ferdiansyah Albarado dengan NPM 1817 05 1072 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti UAS teori informasi. Itu tugasnya membuat sebuah program kompresi kata-kata atau string sehingga jadi ukuran lebih kecil menggunakan metode Huffman kode sama Shannon-Fano kode. Di sini saya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertama algoritma dari Huffman kode. Misalnya kita sini ambil contoh. Misalkan kita mempunyai sebuah kalimat di mana tiap karakter tiap kalimat tersebut terdapat beberapa karakter dan juga jumlah frekuensi atau banyak munculnya sebuah karakter tersebut. Di sini terdapat 6 karakter yaitu A, B, C, D, E, F, lalu dengan frekuensinya 5, 9, 12, 13, 16, dan 45. Yang pertama yaitu membuat sebuah minhead-nya atau membuat kotak-kotak seperti ini yang memiliki 6 node, di mana tiap nodenya itu mewakili akar dari sebuah pohon dengan kondisinya single node atau satu node. Seperti ini kotak-kotaknya ini awalnya. Lalu langkah keduanya itu jumlahkan dua karakter yang frekuensinya paling kecil. Ketika dijumlahkannya itu akan menciptakan sebuah node baru. Di sini yang paling kecil frekuensinya itu 5 sama 9. Itu A sama B. Jadi ketika dijumlahkan 5 tambah 9 sama dengan 14. Lalu AB-nya ketika dimasukkan ke node lain, node internal node, dia menjadi node yang baru, bukan A, bukan B lagi, node baru. Awalnya ada 6 node, ketika itu dijumlahkan minhead-nya sekarang jadi 5 node. Lalu prosesnya itu diulang lagi seperti yang tadi, tentuin lagi yang mana yang paling kecil. Di sini yang paling kecil itu 12 sama 13, yaitu C sama D. Dijumlahkan C sama D nya itu menjadi 20, 12 sama 13 jadi 25. Nah, jadi sekarang jadi ada 4 node seperti ini. Jumlahkan lagi yang mana yang paling kecil, jumlahkan seperti ini sehingga sisa 3 node, dijumlahkan terus sehingga tersisa 1 node seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah Huffman tree-nya. Nah, di sini untuk menentukan kodenya itu, untuk di bagian kiri itu dia dikasih nilai 0, di kanan dikasih nilai 1. Untuk yang kiri itu ketika nilai nodenya itu paling kecil. Ini kan pembagiannya ada 2 ya, ketika nodenya itu ada 2, ini sama ini 45 sama 55. Nah, karena yang paling kecil di sini 45, maka di 45 ini dikasih nilai 0, lalu yang 55 nya dikasih nilai 1. Begitu juga nyampe akar-akarnya sampai segitu. Nanti sehingga terbentuk kodenya seperti ini. Oke, langsung saja bagaimana cara pengerjaannya untuk Huffman kode. Nah, di sini untuk kodenya seperti ini. Itu define masternya berarti saya bikin batasnya hingga 100. Untuk membuat nodenya seperti ini, menentukan nodenya untuk minhead nodenya untuk ada data, terus frekuensi unsigned ini artinya itu untuk sebagai sebenarnya belum nggak dikasih keterangan entah itu integer atau cara atau sebetulnya, tapi bisa sebagai asumsian, diasumsikan. Jadi sehingga ketika di unsigned itu, ketika menggunakan unsigned itu frekuensinya itu bisa dipakai walaupun tidak diketahui jenisnya seperti apa integer atau semacamnya, nggak kita tahu.
Nah, di sini juga size sama capacity ini untuk prosesan dari kode untuk menentuin kodenya itu nanti. Ini untuk prosesan ketika menentukan nodenya. Ini current size is 0 ini sebagai penanda awalnya doang, menandain awal array. Jadi terdapat nilai dari sebuah arraynya itu. Ini fungsi swap min ini untuk dianya itu kalau misalkan tukar posisi atau tukar posisinya itu maksudnya itu udah ketika menjadi node yang baru, kira seperti itu. Ini juga termasuk ini adalah prosesnya untuk menentukan yang mana yang terkecil dari node-node yang ada. Lo ngecek ukurannya ini untuk ukurannya maksudnya untuk penggunaan ketika menentukan kodenya itu nanti. Ini size 1 ya, seperti itu. Ini untuk membuat minhatnya itu fungsinya. Ini print array menampilkan arraynya itu atau nilai-nilainya itu. Ya, slip ini berarti daunnya. Ya, daunnya berarti kayak ketika untuk membuat hub menterinya ya, bagian dari proses hub menterinya. Saya udah bagian menterinya langsung ini untuk membuat dan membangun minhatnya. Kalau minhat ini berarti dia prosesnya itu untuk proses yang berulang-ulang karena itu kan nggak cuma sekali doang. Di sini untuk void utamanya dan membuat hub menteri. Dengan langkah pertamanya itu yaitu bukan kapasitasnya itu sejajar dengan ukurannya. Maksudnya kapasitas apa ukuran itu karakter apa datanya itu. Ini untuk iterasi ketika ukuran dari hubnya itu tidak jadi satu, tidak bernilai satu. Lalu langkah keduanya dijumlahkan dua karakter yang frekuensinya paling kecil seperti ini. Untuk yang bagian kiri, bagian kanan. Lalu yang ketiganya itu dibuat lagi, ini dibuat sebuah node yang baru. Ini UTS ini adalah nilai khusus, dia dijadiin sebagai internal node atau node yang baru. Jadi di sini untuk name node, S-nya untuk penandanya sebagai node baru. Lalu lab frekuensi, terus frekuensi untuk tukar koordinat pada itu, ngatur posisinya itu ketika dimasukkan nilainya. Ya, ketika di insert misalnya. Lalu step keempatnya itu terjadi return extract min, berarti prosesnya itu diulang-ulang terus. Tadi ada kan dalam codingannya itu bagian, nah di sini ini proses pengulangannya itu. Nah, ini print kode ini menampilkan kode dalam yang disimpan berdasarkan hasil dari fungsi hub menterinya itu. Ini assign 0, assign 1 ini menentukan kode kodenya 0 apa 1 ya. Setelah itu ini untuk twin node daunnya itu, ini untuk menampilkan array apa karakter dari uh, karakter dari kalimat yang diberikan itu. Jadi datanya akan simpan di situ ya, print r itu. Lalu di sini untuk membuat hub menterinya menggunakan fungsinya hub encode cadat
data array, terus frekuensinya bentuk array juga. Lalu untuk size, nah nanti size di sini. Ini untuk menyusun hubungan menterinya seperti ini, menggunakan void with hubungan menteri, terus menampilkan hubungan kodenya menggunakan void print kode. Main kodenya seperti ini. Jadi di contohnya itu A-nya 5, B9, C12, D-nya 13, E16, F45. Nah, sini size-nya dipakai di sini untuk menentukan ukuran dari kodenya itu atau datanya itu. Terus hubungan kode. Nah, kita coba aja hasilnya seperti apa. Apakah akan sama? Nah, kita cek ya. Pasal sama dengannya. Nah, sama. F-nya sama 0, C-nya 100, D-nya 10, C-nya 100, D-nya 101, A-nya 1100, B 1101 dan E-nya 111. Baiklah. Selanjutnya untuk yang ini ya, Shannon Fano kode. Shannon Fano kode ini mirip juga prosesannya, sedikit beda pengerjaannya kan. Ya pertamanya dibagi dulu jadi dua, kan dibagi dua terus dibuat berdasarkan jumlahnya itu sebagian sisi kiri. Ketika apa namanya di bagian kirinya itu, yang jelas kirinya itu harus lebih besar daripada yang di bagian sisi kanan. Jadi tapi itu untuk bagian awalnya, karena kalau ketika di dalam penentuan 0 sampai 1 nya lain lagi kondisinya. Tapi ketika di dalam penentuan awalnya itu dibikin seperti itu. Jadi di sini ada 15, 7, 6 sama 5. Nah, 15, 7 ini AB terus C ini 6, D 6 juga, E nya 5. Jadi dipisahin ya, 0 sama 1 karena 15 sama 7 ini udah 2, terus di sini jumlahnya 17. Ketika dipisahin karena dua-duanya lebih besar dari 17, maka dua-duanya di sini atau B nya di sini nilai 0 kondisinya, terus 05 di sini dengan kondisi ini 1 awalnya. Lalu diproses lagi untuk yang itunya, kan 15 sama 7 karena itu lebih besar isinya 0, maka B nya di sini karena lebih kecil dia nilai 1, seterusnya. Nah setelah itu prosesnya seperti itu ya. Kita langsung ke codingannya. Ya, di sini untuk kodenya itu pertama ini campuran juga sih, ada bahasa C, bahasa C++ campur. Ini pertama fungsi atau void print itu menampilkan node-nodenya itu. Lalu di sini void Shannon, ini fungsi untuk penggunaan metode Shannon Fano-nya. Lalu di sini ada pack 1, pack 2, different 1, different 2 itu ketika membedakan dua node itu ya. Membedakan dua nodenya itu. Nah, di sini untuk yang 0 sama 1 itu ini ketika posisi yang lebih kecil dari lebih besar dari 1 itu ya. Jadi membutuhkan nilai 0 yang 01 ini, maksudnya 01 yang ini. Nah, ini untuk prosesan dalam pembagiannya juga. Ini prosesnya itu berulang-ulang sampai syaratnya terpenuhi di bagian for-nya itu. Itu juga sama ini, terus ini juga termasuk. Nah, lalu yang di sini untuk bagian codingan yang di sini itu main codenya atau tempat program utamanya itu berjalan, prosesnya itu berjalan. Nah,
bagian printf sama scanf ini nggak perlu dijelaskan. Terus strcpy ini dia um, prosesnya penting juga untuk ketika untuk karakter charnya ini secara sama simbolnya itu nanti. Lalu untuk for ini juga sama, ini untuk ini kan untuk bagian menjelaskan berapa banyak simbol apa karakternya itu, terus membuat simbol di sini bagian simbolnya ada berapa aja. Terus ada di sini probability. Nah, untuk yang probability itu ya, untuk probability maksudnya itu dapatnya itu dari ya kan jumlah frekuensi karakter itu dibagi total frekuensi dari semua karakter yang ada. Jadi kalau misalkan ini dari contohnya ya, kalau contohnya sini tadi uh, ada ada 5 kita ambil contohnya di sini tadi itu kan 0,3, 0,25, 0,20, 0,12, 0,08, 0,05. Nanti kita coba ininya contohnya di programnya itu. Terus untuk bagian ini ketika untuk mengatasi jika terjadi error, ini ketika probability-nya itu atau probabilitasnya berjumlahnya itu lebih dari satu. Nah, prosesannya seperti ini. Ini untuk ketika ditampilkan ini prosesnya itu ini temporary maksudnya. Jadi kan tempat penyimpanan sementara, tempat menyimpan data sementara. Sanon ini tadi yang point sanon itu. Nah, ini untuk tampilan, kalau bagian sini untuk bagian nampilin tampilan ketika prosesnya itu dijalankan ya. Nah, ketika selesai di input tuh nanti outputnya akan menampilkan seperti ini. Coba kita running, kita tulis contohnya tadi seperti ini ya. Coba kita tulis di sini, simbolnya ada 6 ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F. Untuk peluang yang pertama 0,3, terus ini 0,25, 0,20, 0,12, 0,08, 0,05. Ya, dari sampelnya sama kan? Ada yang A-nya itu 00, kodenya 00, B-nya itu 01, C-nya 10, D-nya 110, E-nya 1110, F-nya 1111. Coba kalau misalkan kita bikin contoh yang lain ya. Misalkan contohnya itu kita ambil dari sebuah kata, kita ambil kata yaitu misalkan contohnya Indonesia ya. Indonesia itu berarti simbolnya apa, karakternya itu ada 7, ada I, N, D, O, E, S sama A. Kalau misalkan ada huruf pertamanya ada, terus huruf keduanya itu sama aja dengan huruf yang pertama, itu nggak perlu dimasukin lagi, nggak perlu dimasukin dalam list karakter yang ada ya. Soalnya kalian cari itu bukan ini, karena udah masuk ke tempat huruf yang pertama itu, jadi nggak perlu tulis lagi. Jadi 7 ya, ada I, ada N, O, S, Indonesia, S, I nya udah ada, berarti tinggal nggak perlu.
sudah.